Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Akmarina dengan NIM B10111911034. Saya kelas A reguler pagi. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal syariah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sukuk atau obligasi syariah. Pokok bahasan yang akan saya bahas di video ini adalah yang pertama, pengertian sukuk. Kemudian yang kedua adalah perbedaan sukuk dan obligasi. Yang ketiga adalah jenis-jenis sukuk. Yang keempat, sejarah perkembangan sukuk di Indonesia. Yang kelima, peran sukuk dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang keenam adalah fungsi strategis dan juga manfaat penerbitan sukuk. Nah, sebelum masuk ke materi sukuk, kita harus memahami apa itu obligasi. Nah, obligasi itu adalah surat hutang negara. Jadi, misalnya adalah pemerintah itu lagi menawarkan obligasi. Nah, artinya pemerintah ataupun negara itu lagi mau menghutang kepada masyarakatnya. Nah, kenapa sih pemerintah ataupun negara itu menghutang kepada masyarakatnya? Nah, jadi begini. Ada kalanya pendapatan negara, yaitu seperti pajak, non-pajak, ataupun hibah, itu tidak cukup untuk membiayai belanja negara. Nah, saat hal itu terjadi, negara itu bisa menghimpun kekurangan dananya itu dari masyarakat, yaitu dengan cara menawarkan atau menjual surat hutang negara ataupun menjual obligasinya kepada masyarakat. Nah, masyarakat di sini bukan hanya perorangan atau individu, namun masyarakat di sini juga dapat berupa lembaga ataupun institusi. Nah, obligasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah obligasi konvensional ataupun yang umum, dan yang kedua itu adalah obligasi syariah, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kita memahami apa itu obligasi, barulah kita bisa masuk ke dalam pengertian sukuk. Nah, apa sih sukuk itu? Sukuk itu adalah obligasi syariah. Nah, definisinya adalah sukuk itu merupakan sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak, manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Kemudian definisi sukuk menurut peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor 9A13 yaitu adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi atau yang disebut dengan suyuk atau undivided share, yaitu atas yang pertama aset berwujud tertentu atau yang disebut dengan ayan maujudat. Yang kedua, nilai manfaat atas aset berwujud atau yang disebut manafiul ayan tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Kemudian jasa atau yang disebut dengan al-khadamat yang sudah ada maupun yang akan ada. Kemudian yang keempat adalah aset proyek tertentu atau yang disebut dengan maujudat masyru' muayyan. Dan yang kelima adalah kegiatan investasi yang telah ditentukan atau yang disebut dengan nasyat istismarin kasha. Nah, selanjutnya adalah karakteristik sukuk. Nah, jadi sukuk ini memiliki beberapa karakteristik yang menjadi pembeda antara obligasi konvensional dan obligasi syariah. Apa aja sih karakteristik dari sukuk ini? Yaitu yang pertama adalah merupakan bukti kepemilikan atas aset yang berwujud atau hak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah pendapatan dapat berupa imbalan ataupun kupon, fee bagi hasil atau margin sesuai dengan akad yang dipakai pada penerbitan sukuk. Kemudian yang ketiga adalah terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Kemudian yang keempat adalah penerbitannya memerlukan peran Special Purpose Vehicle atau SPV, yaitu pemerintah. Kemudian yang kelima adalah mensyaratkan adanya aset yang mewadahinya atau underlying assets. Nah,
penerbitan sukuk memerlukan sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian atau underlying assets. Nah, aset ini menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Nah, kemudian yang keenam adalah penggunaan proses yang harus sesuai prinsip syariah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi perbedaan antara sukuk dan juga obligasi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa sukuk itu adalah obligasi berprinsip syariah. Nah, jadi tentu saja nih, sukuk itu ada perbedaannya dengan obligasi konvensional. Apa saja sih perbedaannya? Nah, di sini sudah ada tabel perbedaan antara sukuk dan juga obligasi. Nah, di sini ada variabel pembeda. Variabel pembeda di sini adalah kategori pembedanya, yaitu yang pertama dari sisi penerbit. Nah, kalau sukuk itu penerbitnya adalah pemerintah dan korporasi. Ternyata obligasi juga sama. Penerbitnya adalah pemerintah dan juga korporasi. Kemudian kalau dilihat dari sifat instrumen, sukuk itu memiliki sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset atau investasi. Nah, sedangkan obligasi itu adalah sifat instrumennya adalah instrumen pengakuan utang ataupun surat utang. Kemudian dilihat dari penghasilan. Nah, kalau sukuk itu bisa berupa imbalan atau bagi hasil ataupun margin. Sedangkan obligasi itu adalah berbentuk bunga ataupun kupon ataupun capital gain. Kemudian kalau dilihat dari jangka waktu, sukuk itu jangka waktunya pendek sampai dengan menengah, sedangkan obligasi itu jangka waktunya adalah menengah sampai panjang. Kemudian dilihat dari underlying. Nah, underlying ini di dalam sukuk itu perlu ya teman-teman. Kemudian di dalam obligasi itu tidak perlu. Kemudian ada price. Nah, kalau sukuk itu dia menggunakan market price, sama dengan obligasi juga. Kemudian jenis investor. Kalau di sukuk ini adalah syariah dan juga konvensional, sedangkan di obligasi itu hanya konvensional atau yang umum. Kemudian pihak yang terkait. Pihak terkait di dalam sukuk adalah obligator, SPV, investor, dan juga trustee. Kemudian di dalam obligasi itu adalah pihak yang terkait adalah obligator atau issuer dan juga investor. Kemudian dilihat dari penggunaan dana di dalam sukuk itu harus sesuai prinsip syariah. Kalau obligasi itu bebas terserah. Diingat bahwa perbedaan prinsip antara surat berharga syariah dan konvensional itu antara lain, surat berharga berdasarkan syariah menggunakan konsep imbalan, bukan bunga, sebagaimana dikenal dengan instrumen keuangan konvensional. Nah, dalam surat berharga dengan prinsip syariah juga diperlukan aset tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, yang akan saya jelaskan adalah perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar keduanya itu adalah bahwa jika obligasi itu merupakan surat utang. Ingat, obligasi itu adalah surat utang. Nah, maka kalau sukuk itu tidak berbasis hutang. Sesuai dengan definisinya, sukuk itu kan merupakan sertifikat kepemilikan atau penyertaan modal atas suatu aset yang diperoleh melalui transaksi jual beli. Jadi itu bedanya ya. Kalau obligasi itu surat hutang, kalau sukuk itu bukan surat hutang. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi jenis-jenis sukuk. Apa aja sih jenis-jenis sukuk itu? Nah, jenis-jenis sukuk itu juga terbagi atas secara umum, kemudian berdasarkan penerbitnya dan juga berdasarkan akadnya. Nah, kalau dilihat secara umum, sukuk itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, sukuk retail dan juga sukuk tabungan. Nah, sukuk retail ini adalah jenis lain surat berharga syariah negara atau SBSN yang diterbitkan untuk retail atau investor perorangan, namun tetap dikelola sesuai akad syariah. Kemudian, sukuk tabungan itu adalah
sukuk dengan bukti surat berharga syariah negara atau SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah untuk masyarakat umum sebagai sarana investasi. Nah, pengelolaannya tetap berbasis prinsip syariah. Kemudian, jenis sukuk berdasarkan pihak yang menerbitkannya, yaitu terdiri atas dua. Yang pertama adalah surat berharga syariah negara atau SBSN, disebut juga sukuk negara. Nah, sukuk negara ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh negara sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset negara. Kemudian, sukuk korporasi. Nah, sukuk korporasi ini adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemilik obligasi syariah dalam suatu perusahaan. Nah, sukuk korporasi ini diterbitkan oleh swasta. Dalam operasionalnya, Peritel menjalankan beberapa fungsi, antara lain membantu konsumen dalam menyediakan sebagai produk dan jasa, kemudian menjalankan fungsi memecah atau bulk breaking, kemudian maupun menambah nilai produk. Kemudian masuk ke dalam jenis-jenis sukuk berdasarkan akad. Nah, kalau berdasarkan akad, sukuk itu ada 5. Yang pertama adalah sukuk ijarah. Nah, sukuk ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pemegang sukuk ijarah akan mendapatkan keuntungan berupa fee atau sewa dari aset yang disewakan. Kemudian, yang kedua adalah sukuk mudharabah. Nah, sukuk mudharabah yaitu adalah kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Nah, obligasi syariah jenis ini akan memberikan return atau pengembalian dengan menggunakan term indikatif atau expected return karena sifatnya yang floating dan bergantung kepada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Kemudian yang ketiga adalah sukuk musyarakah. Nah, sukuk musyarakah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, yaitu dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, ataupun membiayai kegiatan usaha. Nah, keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Nah, sukuk musyarakah ini merupakan sertifikat kepemilikan permanen yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ataupun unit bisnis dengan pengawasan dari pihak manajemen. Kemudian yang keempat adalah sukuk istisna atau sukuk istisna maksudnya. Nah, sukuk istisna yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak itu menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang, harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang terakhir adalah sukuk salam. Nah, sukuk salam ini bentuk ini dana dibayarkan di muka dan komoditas menjadi hutang. Dana juga dalam bentuk sertifikat yang mempresentasikan utang, dan sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sejarah perkembangan sukuk di Indonesia. Jadi, sukuk itu pertama kali diterbitkan di Indonesia itu pada tahun 2002 oleh PT Indonesian Satellite Corporation atau yang kita sebut dengan Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai sebesar 175 miliar rupiah. Nah, langkah PT Indosat ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian masuk ke tahun 2002 sampai 2004, penerbitan sukuk ini pertama kali menggunakan akad mudharabah dan juga ijarah, yaitu pada tahun 2004. Kemudian masuk ke tahun 2008, setelah disahkannya Undang-Undang SBSN tahun 2008, pemerintah itu menerbitkan sukuk, yaitu sebesar 15 triliun rupiah. Penerbitan sukuk ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembiayaan defisit anggaran dalam APBN tahun 2008. Nah, penerbitan sukuk perdana ini
telah dilaksanakan di dalam dan juga di luar negeri. Besarnya sukuk sesuai dengan underlying asset yang dimiliki pemerintah, yaitu senilai 15 triliun rupiah. Selanjutnya adalah peran sukuk itu dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, tentu saja sukuk ini memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apa sih perannya? Jadi, tujuan pemerintah itu menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Nah, sebagaimana disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang SBSN, bahwa tujuan SBSN itu diterbitkan adalah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk membiayai pembangunan proyek. Nah, proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara itu adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri, manufaktur, dan perumahan. Selain itu juga untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, kemudian menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, dan diversifikasi basis investor, kemudian mengembangkan alternatif instrumen investasi, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional. Nah, banyak sekali ya peran sukuk ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi strategis dan juga manfaat penerbitan sukuk. Nah, penerbitan sukuk ini juga mempunyai fungsi strategis atau dampak positif dari penerbitan sukuk negara. Nah, beberapa dampak strategis diantaranya adalah yang pertama adalah mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Nah, jadi kepemilikan sukuk negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah. Nah, jadi yang kedua adalah meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur APBN. Jadi, penerbitan seri-seri sukuk negara yang menggunakan underlying asset ini berupa proyek infrastruktur telah bertambah luasnya di ruang fiskal APBN. Jadi, hal ini tentu saja menambah ruang di pos belanja negara untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan infrastruktur lainnya. Dengan begitu, dalam 1 tahun, anggaran akan semakin banyak proyek pemerintah yang dapat dibiayai baik dari pos belanja maupun pembiayaan. Nah, di masa yang akan datang, pemerintah berencana akan agar penerbitan SBSN ini lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat. Maka, kemampuan masyarakat dalam menyerap penerbitan SBSN ini juga akan semakin meningkat. Pemanfaatan penerbitan SBSN ini untuk pembangunan infrastruktur juga mempunyai arti, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut membantu pembangunan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah mendorong tertib pengelolaan BUMN. Nah, perlunya penyediaan underlying asset dalam penerbitan SBSN itu dalam bentuk BUMN telah mendorong tertib administrasi pengelolaan BUMN. Jadi underlying asset ini berupa BUMN yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN disyaratkan dalam kondisi bersih dari sengketa kepemilikan atau clean ya kita sebut, dan juga memiliki dokumen pendukung yang lengkap seperti bukti kepemilikan dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah. Demikian halnya dalam pengelolaan proyek infrastruktur oleh kementerian atau lembaga, dengan dijadikan sebagai underlying asset, pengelolaan proyek didorong menjadi lebih tertib, terutama dalam proses pelaksanaan proyek dan penarikan dana sesuai yang direncanakan.
Jadi penyelesaian proyek sesuai dengan waktunya merupakan persyaratan syariah sebagaimana diatur dalam struktur akad yang digunakan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat. Jadi seiring dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan maupun non-keuangan serta individu masyarakat Indonesia tentu memerlukan instrumen investasi untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Nah, dengan adanya SBSN akan memberikan tambahan instrumen investasi bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana gitu. Kemudian yang keenam adalah membantu Bank Indonesia itu dalam melakukan open market operation atau OMO. Nah, dalam rangka menjaga tingkat inflasi atau inflation target, otoritas moneter kita kan Bank Indonesia atau Bank Sentral melakukan beberapa kebijakan, diantaranya adalah mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakatnya. Nah, biasanya Bank Indonesia ini melakukan operasi pasar terbuka dengan cara mengurangi ataupun menambah jumlah uang beredar. Untuk melakukan open market operation ini, Bank Indonesia itu memerlukan beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya mengenai sukuk ini. Semoga video yang saya buat ini, penjelasan yang saya berikan ini bermanfaat bagi para penonton. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.